pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus masih tetap sama menyertai setiap kita. Mari seluruh keluarga besar SKBB beserta para orang tua yang ikut mendampingi anak-anak untuk menikmati sarapan sorgawi, bahkan juga siswa-siswi dari sekolah lain, para kerabat dan sahabatku, kita akan siapkan piring hati kita untuk menikmati sarapan sorgawi di pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih boleh bangun. Kami masih tetap menikmati mujizat Tuhan. Ketika kami bangun, ternyata masih ada nafas di dalam diri kami. Tuhan, inilah piring hati kami. Isi penuh dengan firman-Mu, kenyangkan kami, agar kami lebih lagi mengenal kasih-Mu, kami lebih lagi mengalami-Mu di dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini saya teringat kepada satu hal, yaitu asuransi. Ya, di mana-mana sekarang banyak orang yang berbicara tentang asuransi. Saya bukan petugas asuransi. Saya tidak mengerti tentang asuransi. Tetapi kira-kira begini asuransi. Ya, anak-anakku yang di TK sampai ke SMA, ya. Asuransi itu begini. Kalau misalnya kamu masuk kepada asuransi, yaitu satu perusahaan yang menjamin, ya, menjamin misalnya tentang kesehatan, tentang harta benda, begitu ya, tentang pendidikan. Maksudnya apa sih? Jadi begini, kalau misalnya saya masuk asuransi kesehatan, ya, asuransi jiwa misalnya. Nah, saya setiap bulan harus membayar iuran sesuai dengan peraturan setiap perusahaan asuransi. Nanti kalau saya sakit, dirawat di rumah sakit, perusahaan itu yang akan menanggung biayanya. Begitu ya. Kalau misalnya saya masuk asuransi pendidikan, begitu. Misalnya papa mama kamu masuk asuransi pendidikan untuk kamu. Nah, setiap bulan dibayar biaya asuransi, begitu ya. Nanti mungkin buat kamu kuliah, nanti perusahaan asuransi itulah yang menanggung dengan sesuai dengan apa? Peraturan dan perjanjiannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu ketika saya membaca firman Tuhan, sarapan sorgawi pada pagi hari ini, saya jadi berpikir, wah, sebenarnya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah seperti satu perusahaan asuransi
yang begitu besar dan begitu luar biasa, karena di dalamnya bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini dia jamin, tetapi dia juga menjamin untuk kehidupan yang nanti setelah setiap orang meninggalkan dunia ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Anak Cucu Orang Benar. Ya, apa hubungannya dengan asuransi tadi? Seperti tadi saya bilang, kalau saya masuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya. Jadi ketika saya meninggal, ada uang yang dapat diberikan untuk anak cucu saya, begitu. Ya, menjadi warisan begitu. Nah, mari kita baca yuk Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Kita baca ayat per ayat dulu ya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Enak ya kalau baca firman Tuhan, berbahagialah. Berbahagia katanya. Yang bagaimana yang berbahagia? Yang ulang tahun. Bukan, ya. Yang ulang tahun memang juga berbahagia, tetapi dikatakan di sini orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan artinya di sini bukan takut gemeteran, tetapi berarti menghormati, mengasihi, mentaati, tunduk kepada perintahnya. Ya, dikatakan orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan, yang suka segala perintahnya. Ada orang bilang dia takut kepada Tuhan, tapi dia nggak suka kalau dinasehati. Jangankan firman Tuhan, nasihat orang tua aja nggak suka, cemberut. Siapa di sini yang kalau dinasehati oleh orang tuamu cemberut, bahkan ngambek, ya, khususnya anak-anak remaja, SMP, SMA, bahkan di SD juga ada, TK juga ada. Tapi pada saat ini saya mendapatkan satu pesan khusus, ya. Tuhan bilang khususnya siswa-siswi SMP, SMA. Mulai ada yang kalau dinasehati, ditegur satu kata oleh orang tuamu, langsung mukanya tidak suka. Ya, ngambek begitu. Mari bertobat ya. Sebab firman Tuhan bilang begini. Kalau kamu mau berbahagia, biarlah hidup takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Tuhan memberi perintah juga bisa bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi bisa melalui orang tua kamu. Semua nasihat yang baik. Ya, saya percaya orang tuamu tidak pernah memberikan nasihat yang berisi racun supaya kamu celaka. Memberi kamu makan yang tidak sehat, meskipun sederhana, meskipun murah, pasti orang tuamu memberi kamu makan, menyediakan kamu makanan, tujuannya supaya kamu bisa sehat. Meskipun dengan biaya yang minim, sebab itu hargai, ya. Katakan orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan, yang suka akan segala perintahnya. Suka kepada perintah Tuhan. Terus kita baca ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini loh asuransi dari Tuhan. Kalau kamu hidup takut kepada Tuhan, kamu hidup suka kepada perintah Tuhan. Kata suka ini bukan cuma dengerin khotbah, bukan cuma baca Alkitab, tapi artinya kamu senang banget melakukannya.
kamu udah tahu harus gini dan gitu, karena kamu begitu suka akan firman Tuhan, kamu melakukannya. Sama seperti kalau kamu diberikan makanan kesukaan kamu, kan gak cuma kamu liatin aja. Kamu bilang, aduh saya suka sekali makanan ini, saya suka sekali kue ini. Tapi kamu gak makan. Ya pasti yang memberi orang tuamu bilang, kalau suka kok gak dimakan, cuma diliatin aja. Nah sama, kalau kamu suka firman Tuhan, kamu pasti melakukannya. Lalu apa dampaknya melakukan firman Tuhan? Anak cucunya, kamu sekarang masih kecil, kamu masih remaja, tapi Tuhan sudah berbicara tentang hari esok kamu. Ya, papa mama juga setia, takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan. Anak cucu kamu katanya akan perkasa di bumi. Bukan menjadi orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, tetapi orang yang perkasa. Angkatan orang benar, lebih dijelasin lagi, akan diberkati. Anak cucumu akan diberkati. Ya, ini loh asuransi dari Tuhan. Anak cucunya katanya. Lanjut ke ayat ketiga. Dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Tuh, bicara harta saya mau katakan, jangan berpikir hanya tentang uang. Jangan hanya berpikir tentang emas permata begitu. Tetapi harta berbicara sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kekayaannya kaya di dalam apa? Di dalam hikmat. Kaya di dalam apa? Di dalam kebajikan. Wow. Karena harta yang seperti dunia gambarkan bisa habis. Uang bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap. Harta benda, ya, benda-benda bisa aja itu habis. Saya ingat waktu papa saya masih kaya, ya, saya sempat mengalaminya di masa-masa kecil saya, mungkin sampai kelas 1, kelas 2 begitu. Ya. Bagaimana makanan berlimpah, tidak pernah ada kata gak punya uang untuk beli makanan, uang sekolah juga tidak pernah menunggak, bahkan setiap bulan papa saya itu sumbang gula, kopi, beras untuk guru-guru, seluruh guru di sekolah saya. Ya, makan pagi kami jarang di rumah kalau sarapan, kami pergi ke restoran karena memang rumah kami di daerah Glodok, ya. Sana di daerah pecinan kota sana itu banyak restoran, jadi pagi-pagi besok subuh juga sudah buka dan kami biasanya pergi ke situ, bukan warteg loh, ya seperti itu. Kalau liburan kami pergi ke pulau, papa saya sewa satu kapal feri kali ya, saya nggak tahu, cukup besar. Kenapa? Karena tetangga-tetangga ada beberapa keluarga diajak semuanya. Senang banget kita bisa pergi. Nah, saya tidak memamerkan itu. Tetapi semua itu habis. Hilang begitu saja. Di tahun 65 ketika ada pergantian pemerintah, 65, 66 terus begitu. Ya, mungkin bisa bertahan 1-2 tahun, setelah itu habis. Kami hidup melarat. Tidak punya beras, tidak punya makanan apa-apa. Tidak bisa bayar uang sekolah. Nah, bukan harta yang seperti ini yang Tuhan maksudkan. Bukan kekayaan yang seperti ini Tuhan maksudkan. Harta dan kekayaan Tuhan maksudkan ada di dalam rumahnya, ya, adalah yang Tuhan berikan. Artinya setiap saat hidupmu Tuhan jamin. Pemeliharaan Tuhan ada. Bagaimana caranya? Takut akan Tuhan, suka akan perintah Tuhan. Bukan hanya hidupmu saja. Selama kamu hidup, kamu menjadi anak-anak yang berbahagia, kamu menjadi orang yang berbahagia, menjadi remaja yang berbahagia, menjadi pemuda-pemudi yang berbahagia, menjadi orang tua yang berbahagia. Tetapi hari depanmu Tuhan katakan, hari tuamu Tuhan katakan, kamu akan menikmati segala yang baik.
yang daripada Tuhan. Mari jangan pernah bosan-bosan akan nasihat. Jangan pernah merajuk ketika ditegur. Kalau kamu ingin hidup bahagia, kalau kamu ingin mempunyai hari esok yang baik, yang penuh dengan segala berkat Tuhan, akan dikatakan kebajikannya tetap untuk selamanya. Sampai kamu menutup mata kamu ya di dalam dunia ini. Sampai saya menutup mata saya di dalam dunia ini. Kebajikan tetap ada di dalam hidup saya. Kenapa? Karena kalau saya dan kamu hidup takut akan Tuhan, ini akan menjadi jaminan dari Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik luar biasa. Engkau menjadi asuransi untuk kami. Engkau menjamin bukan hanya saat sekarang, tapi hari-hari akan datang yang mungkin belum terpikirkan oleh kami. Sebab itu kami mau Tuhan mampukan kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh hidup takut akan Tuhan. Supaya kami suka akan firman Tuhan. Dan kami begitu suka serta melakukannya. Mari ya Tuhan, inilah hidup kami. Pimpin terus kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari semua yang sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan lewat sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita hidup takut kepada Tuhan, karena kita hidup senang akan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.